Felin. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, salaman dulu ya. Ya, supaya enak suasananya. Baik, selamat bertemu di pagi hari ini. Kita mau melaksanakan ya sedikit wawancara praobservasi pelaksanaan KBM di kelasnya Ibu hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Ibu terkait persiapan pelaksanaan KBM-nya Ibu hari ini. Namun sebelumnya saya ingin beritahu dulu bahwa jangan merasa sungkan ketika menjawab Ibu. Jadi santai saja, jadi saya tidak ingin mencari kebenaran ataupun kesalahan dari Ibu. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana persiapannya Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian strategi-strategi yang direncanakan oleh Ibu untuk bisa dilaksanakan di kelasnya Ibu nanti seperti apa. Nah, itu yang ingin saya ketahui. Kemudian nanti ya di akhir kegiatan pembelajaran juga nanti setelah kegiatan pembelajaran nanti kita akan ketemu lagi dalam kegiatan ya wawancara pasca observasi. Nanti akan kita gali terkait bagaimana kesinambungan antara rencana dengan pelaksanaan. Jadi begitu kira-kira gambaran awalnya. Baik, Ibu Felin, terkait rencana pelaksanaan nanti kira-kira topik apa yang Ibu ambil untuk dibawakan di kelas nanti hari ini? Baik, Pak, terima kasih. Untuk topik pembelajaran yang akan saya bawakan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang cerpen atau cerita pendek. Cerpen ya. Oke. Kemudian dari topik itu kira-kira kompetensi yang mau digali dari anak itu kira-kira apa kompetensinya? Ya. Baik, kompetensi yang mau digali dari peserta didik nantinya, di mana peserta didik nanti mampu menentukan unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen. Unsur-unsur Pembangun dalam teks cerpen. Unsur-unsur pembangun maksudnya unsur-unsur yang bisa dijadikan untuk bisa membuat sebuah teks itu Pak? Ya, Pak. Teks cerpen ya? Teks cerpen. Okay. Baik, terima kasih Ibu Felin. Kemudian ini terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, ada P5 atau ada bukan P5-nya P3 profil pelajar Pancasilanya, ada nilai-nilai yang mau dibangun dari cerpen itu, kemudian ada kompetensi yang diangkat sehingga bisa diambil kira-kira nilai-nilai yang diangkat dari pelajaran hari ini melalui cerpen dan kompetensi yang diangkat itu kira-kira apa? Nilai yang berkaitan dengan nilai-nilainya ada nilai ya mungkin juga nanti bisa dikaitkan dengan sikapnya tuh. Jadi setelah pelajaran ini nilai yang diangkat apa kemudian akan berpengaruh pada sikap siswa yang diharapkan muncul itu seperti apa kira-kira? Kalau berkaitan dengan nilai, nilai yang diharapkan nanti ada nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, kerjasama, sedangkan teknik penilaian yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran nanti ada 3. Yang pertama itu ada nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Untuk bisa mengangkat nilai atau untuk bisa untuk bisa mengangkat nilai kedisiplinan kemudian tanggung jawab tadi, itu kira-kira strategi Ibu untuk bisa menciptakan hal tersebut kira-kira apa nanti Bu? Baik, untuk menciptakan hal tersebut saya mendorong peserta didik supaya dalam proses pembelajarannya nanti di mana peserta didik itu tidak boleh gugup pada saat pembelajaran, harus ada rasa percaya diri. Terus santun dalam berbahasa nanti, terus saling menghargai pendapat antara peserta didik. Baik. Baik, terima kasih Ibu Felin. Berarti itu nanti hal-hal yang direncanakan untuk dibuat ya, maksudnya
mengatur anak-anak supaya saling menghargai, kemudian disiplin. Oke, baik. Dari persiapannya Ibu kira-kira terkait materi cerpen ini, adakah tidak bagian dari materi ini nanti yang mungkin menurut Ibu berdasarkan pengalaman selama ini, kira-kira adakah materi yang dirasa sulit nanti dipahami oleh siswa? Perkiraannya. Kalau perkiraannya karena belum belum masuk di kelasnya nanti. Kalau menurut perkiraannya nanti berkaitan dengan materi yang sulit itu mungkin peserta didik nanti sangat sulit untuk membedakan unsur-unsur pembangun dalam teks sastra. Karena dalam teks sastra itu unsur pembangunnya itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mungkin itu yang menjadi kesulitan siswa. Mereka tidak bisa membedakan antara kedua unsur tersebut dalam teks cerpen. Baik, itu dugaannya, itu dugaan untuk menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu kesulitan yang mungkin ada. Nah, kira-kira dari dugaan itu kira-kira apa kira-kira strateginya Ibu nanti untuk bisa, ya kalau bisa ya anak-anak bisa lebih paham lah tentang atau mungkin anak-anak bisa tidak kesulitan dalam memahami unsur-unsur intrinsik, kemudian unsur-unsur ekstrinsik yang Ibu jelaskan tadi itu. Baik, untuk mencegah kesulitan tersebut, dari saya sendiri, saya tetap mendorong peserta didik untuk tetap giat dalam belajar. Terus tingkatkan minat belajar mereka, terutama dalam menggali informasi mengenai cerpen, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mengakses contoh-contoh cerpen, baik dari buku maupun dari internet. Baik. Mungkin supaya bisa lebih jelas pertanyaan untuk bisa meningkatkan pemahaman siswa, untuk bisa mengatasi kesulitan yang Ibu duga tadi itu dari anak-anak. Nah, mungkin saya ingin tahu kira-kira metodenya nanti, metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Ya, supaya bisa, ya metode ini kan berkesinambungan dengan hasil nanti. Mudah-mudahan dengan metode ini Ibu bisa mengatasi kesulitan yang Ibu duga, misalnya tadi ya, karena siswa dirasa kesulitan memahami unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu. Nah, kira-kira selain yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira metode yang ingin Ibu bawa nanti di kelas apa, metode pembelajarannya? Ya, baik Pak. Untuk metode pembelajaran yang akan saya bawakan nanti di kelas, yang pertama itu metode tanya jawab, lalu metode ceramah, lalu metode diskusi dan penugasan. Baik. Ibu ada menyiapkan alat bantu untuk bisa melancarkan kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Iya Pak, saya menggunakan alat bantu. Yang pertama itu ada laptop, terus yang kedua LCD, dan PowerPoint. PowerPoint nanti itu untuk? PowerPoint itu untuk menayangkan materi. Menayangkan materi. Materi apa saja nanti kira-kira Ibu? Maksudnya apakah ada video atau apa, lagu atau apa? Tidak ada. Jadi untuk materinya atau nanti, teks cerpen saja? Ya, saya menggunakan contoh teks cerpen. Dan itu saya bagikan kepada siswa nanti. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi, dan saya ingin minta izin, saya boleh masuk ke kelasnya Ibu nanti ya? Ya Pak, dengan senang hati Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, sudah Ibu, terima kasih atas kesediaannya sekali lagi. Kita akan berjumpa lagi beberapa menit kemudian di kelas saya. Terima kasih, selamat.